Semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke intinya, alangkah lebih baiknya kita ketahui lebih dahulu apa itu larutan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan larutan? Saya Pak, larutan itu adalah campuran antara dua atau lebih zat yang membentuk satu fasa homogen yang tercampur. Benar sekali, larutan juga terdiri dari beberapa komponen. Contohnya garam yang larut dalam air. Nah, air ini sebagai pelarut dan garam ini sebagai zat terlarut. Jadi larutan ini terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, kita masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah kalian tahu apa itu perbedaan utama dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Pak, larutan elektrolit itu yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Benar sekali. Jadi, larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini dibagi pula menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat ini larutan yang dapat mengantarkan arus listrik secara kuat, dimana kalau kita uji dalam praktikum itu dapat kita amati bahwasanya larutan elektrolit kuat ini lampu menyala terang, gelembung gas banyak, dan aliran listriknya itu kuat. Sedangkan kemudian yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik secara sebagian. Nah, kalau kita amati dalam praktikum, larutan elektrolit lemah ini yaitu larutan yang dimana lampunya menyala redup, kadang gelembung gasnya pun sedikit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu larutan non-elektrolit, dimana kalau kita amati dalam praktikum itu tidak terjadi apapun, tidak ada reaksi apapun, tidak lampu tidak menyala dan gelembung gasnya pun tidak ada. Jadi itu perbedaan utama antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pak, kenapa sih larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik sedangkan yang non tidak dapat? Apa sih faktor utama penyebabnya? Karena larutan elektrolit itu mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Jadi, larutan ini dapat mengantarkan listrik dikarenakan ketika zat itu larut dalam larutan elektrolit, zat elektrolit larut dalam pelarut, maka akan molekul-molekulnya akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, kalau elektrolit kuat, molekulnya terionisasi secara sempurna. Jadi ion-ionnya terionisasi semuanya sehingga mengantarkan arus listrik secara kuat. Lalu elektrolit lemah itu terionisasinya sebagian. Jadi ionisasi yang menjadi ion itu hanya sebagian saja. Maka dari itu yang diantar akan arus listrik pun hanya sebagian saja. Maka dari itu terjadinya elektrolit yang lemah, arus listrik yang lemah. Nah, kemudian non-elektrolit, larutan ini molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion. Jadi tetap dalam bentuk molekul sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi kunci utamanya larutan elektrolit ini dapat mengantarkan arus listrik karena ion-ionnya bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Nah, yang terakhir, satu pertanyaan dari Bapak. Coba kalian sebutkan contoh masing-masing dari larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Saya Pak, contoh larutan elektrolit kuat yaitu garam dapur NaCl, kemudian elektrolit lemah contohnya cuka CH3COH, dan non-elektrolit yaitu gula, larutan gula C6H12O6.